Mengapa setan memberontak? Kisah ini sangat populer dalam kitab-kitab Samawi sehingga tak diragukan lagi kebenarannya. Namun, imajinasi para pencerita biasanya menceritakan satu realitas menjadi memiliki banyak bentuk dan citraan. Dan boleh-boleh saja menceritakan salah satu citraan tersebut untuk sekadar gurauan, tetapi tidak untuk dianggap sebagai keyakinan. Menurut buku sejarah Abul Fida, setan sebelum melakukan maksiat dan memberontak kepada Tuhannya, konon bernama Azazil. Dia merupakan salah satu pembesar malaikat yang bersayap 4 dan juga merupakan pemimpin para malaikat langit serta bertugas sebagai penjaga surga-surga. Ia berkuasa atas bumi, malaikat tercerdas dan berilmu paling banyak. Setelah selesai mencipta apa yang dikehendakinya, Allah bersinggasana di atas arsy dan menjadikan setan lebih unggul daripada malaikat-malaikat lainnya, sehingga setan berkata dengan congkaknya, Allah telah memberiku keistimewaan ini, berada di atas para malaikat. Suatu saat, Allah mengutus Jibril agar mengambil segenggam tanah dari bumi untuk dijadikan bahan penciptaan Adam. Ketika Jibril mengulurkan tangannya ke bumi, bumi bergetar ketakutan dan berkata, Aku berlindung kepada Allah darimu agar engkau tidak mengurangiku diriku sedikitpun. Jibril pun kembali menghadap Allah dengan tangan hampa dan tidak jadi mengambil tanah tersebut. Kemudian Allah mengutus Mikail, dan ternyata ia mengalami hal serupa dengan apa yang dialami Jibril. Maka, untuk yang terakhir kalinya diutuslah Israel, sang malaikat maut. Bumi pun bergetar ketakutan seraya berkata, Aku berlindung kepada Allah darimu, agar engkau tidak mengambil dariku sedikit pun. Aku juga berlindung kepada Allah dari kembali dengan tangan hampa, tanpa berhasil melaksanakan perintah Tuhanku, sahut Israel menimpali perkataan bumi. Setelah itu Israel mengulurkan tangannya dan mengambil sekepal tanah dari bumi dan mengambil tanah bermacam warna, putih, merah, dan hitam dari berbagai tempat di penjuru bumi. Maka dari itu, keturunan Adam pun muncul dalam beragam warna. Dari tanah yang beragam inilah Allah menciptakan jasad Adam. Ketika para malaikat melewati Adam, mereka sangat terkejut, begitu pula dengan setan. Setan memukul jasad Adam ketika lewat di depannya, hingga jasad yang kosong itu mengeluarkan suara seperti suara tembikar dipukul. Setelah sosok Adam selesai dicipta, Allah meniupkan dari ruhnya ke dalam jasad Adam yang masih kosong itu. Ketika ruh tersebut masuk ke dalam kepalanya, jasad baru itu bergetar, sadar, dan bereaksi. Saat ruh masuk ke dalam dua matanya, ia melihat buah-buahan surga. Ketika ruh masuk ke dalam perutnya, ia pun menginginkan makanan. Allah menyempurnakan penciptaan Adam. Adam telah menjadi ciptaan yang terbaik dan paling menakjubkan daripada para malaikat dan setan. Maka, Allah memerintahkan kepada semua malaikat bersujud kepada Adam, sosok baru yang agung ini. Semua malaikat mematuhinya, kecuali setan. Dia menatap sinis pada Adam, sosok ajaib ini, lalu memalingkan muka sambil bergidik. Dengan angkuhnya setan berjalan mondar-mandir di surga. Ia menolak untuk bersujud kepada Adam, makhluk yang terbuat dari tanah. Tiba-tiba, seekor ular yang telah mendengar kabar tentang peristiwa tersebut menemuinya. Dengan desisnya, si ular licik menghentikan setan. Wahai Azazil, ada apa denganmu? Mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam seperti malaikat yang lain? Aku harus bersujud kepada benda itu? Jangan biarkan kedengkian menghancurkan dirimu. Engkau harus sadar bahwa bersujud kepada Adam itu perbuatan mulia. Apanya yang mulia? Dia, tanah yang dibentuk. Dalam hal apapun, tanah itu lebih unggul daripada api yang menjadi bahan penciptaanmu. Apa katamu, hai ular busuk? Sungguh, dalam tanah terkandung ketenangan, kearifan, kemurahan, dan pertumbuhan. Tidak tahukah kau apa yang terkandung dalam api? Apa yang terkandung dalam api selain kecerobohan, kesembronoan, ketergesaan, dan membakar? Hai ular buruk rupa, kau munafik. Apa karena Allah yang telah menciptakannya? Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya. Dia telah meniupkan ke dalam jasadnya dari ruhnya. Dan dia telah mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Ini kemuliaan yang tiada tandingannya. Dia mengajarinya nama-nama segala sesuatu? Benar. Ia diberi akal sebagai perangkat mengetahui dan memahami. Diberi nafs yang dengannya ia menyadari dan mengerti. Diberi hati yang dengannya ia merasa dan mencinta. Ia tidak sama dengan malaikat. Ia adalah makhluk yang difanakan secara total di dalam arsy, bersambung dan terpisah, terikat dan merdeka. Ia bisa berpikir dengan sendirinya dan bisa menghidupi hidupnya sendiri. Terkadang ia bisa menentukan nasibnya sendiri, seakan-akan ia miniatur Tuhan.
Tuhan telah meniupkan padanya dari ruhnya. Engkau telah melihatnya? Itulah dia, wahai Azazil. Sekaranglah waktunya engkau mengerti hal itu. Dan sekarang pula saatnya aku mengerti bahwa aku juga bisa mencipta sesuatu yang padanya kutiupkan dari ruhku. Seru setan dengan congkak seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Lalu buru-buru ia pergi sebelum tawa sinis si ular licik sempat terdengar di telinganya. Setan menjelajahi setiap penjuru mencari tanah yang sesuai. Akhirnya ia menemukannya. Dengan riang ia mengambil tanah itu membentuknya menjadi sosok mirip Adam. Setelah bentuknya sempurna, setan menunggu sosok ciptaannya itu untuk berbicara atau bergerak. Namun tak ada suara, tak ada kehidupan. Makhluk itu tetap diam. Setan menatap ciptaannya dengan penuh kecewa. Ia telah berusaha meniru sang pencipta, tetapi ciptaannya tetap mati. Ia pun meninggalkan makhluk itu dengan perasaan putus asa, marah, dan frustrasi. Si ular licik yang sejak tadi memperhatikan segera mendekatinya. "Sekarang baru kau tahu, mencipta itu tidak gampang?" katanya dengan suara berdesis. "Diam kau," bentak setan. "Adam bukan sekadar tanah, ia adalah kehidupan yang tersimpan dalam tanah. Dia memiliki ruh Allah, dan ini adalah rahasianya yang tak bisa disingkap siapapun, bahkan oleh dirimu yang mengaku telah mencuri dan menguasai banyak ilmunya. Inti kehidupan." Setan mengulang kata-kata itu dengan gusar. Ya, yang dia titipkan pada tanah, api, air, atau unsur apapun, itulah inti teragung. Bagaimana cara menciptakannya? Tak ada caranya. Itu adalah sifat Allah yang tak terpisahkan darinya, dan dia pun tak terpisah darinya. Ruh Allah tidak diberikan, tidak bisa dilenyapkan, tak pula bisa dicuri. Hanya dia yang bisa meniupkan ruh ke dalam realitas sesuai kehendaknya. Meskipun begitu, aku tetap harus mencipta sesuatu. Sesuatu yang hidup. Ya, engkau tidak akan bisa menciptakan makhluk yang hidup dari sesuatu yang mati. Diam, dasar ular cerewet. Setan meninggalkan si ular licik dan kembali ke dalam pikirannya yang penuh amarah. Dia menyadari bahwa mencipta kehidupan adalah sesuatu yang di luar kemampuannya. Tapi dia juga tahu bahwa dia bisa mengubah sesuatu yang sudah hidup. Jika dia tidak bisa menciptakan kehidupan, dia bisa mencemarkan yang sudah ada. Setan berjalan mengelilingi surga, memikirkan cara lain untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih rendah dari Adam. Hingga suatu hari, dia menemukan Adam sedang tertidur di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia melihat tubuh Adam yang tenang, dadanya naik turun perlahan. Di dalam dirinya tumbuh rencana baru. Jika dia tidak bisa menciptakan kehidupan, dia bisa mengambil sebagian dari kehidupan Adam dan mengubahnya. Setan mendekati Adam dengan sangat hati-hati. Matanya menelusuri tubuh Adam, mencari bagian yang bisa diambil tanpa diketahui. Lalu dia melihat tulang rusuk Adam yang tersembunyi di balik dadanya. Salah satu tulang yang pendek dan kecil. Jika diambil, Adam tidak akan menyadarinya. Dengan keahlian dan kecerdikannya, setan menarik salah satu tulang rusuk Adam tanpa membuatnya terbangun. Dia membawa tulang itu ke tempat tersembunyi dan mulai membentuknya. Dengan penuh ketelitian, dia mengukirnya menjadi sosok yang menyerupai Adam, tapi dengan keunikan tersendiri. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di dalam dirinya, setan menanamkan sebagian dari sifatnya, kecerobohan, kesembronoan, ketergesaan, dan sifat membakar. Setelah selesai, sosok itu berdiri. Tiba-tiba terdengar suara desisan halus. Si ular licik muncul dari balik pepohonan dan menatap makhluk baru itu dengan penuh ketertarikan. "Hawa yang sungguh cantik," kata si ular licik. Setan menatap ular itu dengan tajam. "Hawa?" tanyanya. "Ya," jawab ular itu, "karena ia dibuat dari makhluk hidup." Setan menyeringai. "Kali ini aku berhasil." Hawa membuka matanya dan menatap dunia untuk pertama kalinya. Dia berjalan ke arah Adam yang masih tertidur. Saat Adam terbangun, dia mendapati Hawa di sampingnya. Dia tidak tahu dari mana asal makhluk ini, tapi di dalam dirinya muncul pengetahuan bahwa dia dan Hawa adalah sepasang. Setan memperhatikan dari kejauhan. Dia puas dengan ciptaannya. Namun sesuatu masih mengganjal. Jika Adam dan Hawa bersatu, mereka akan menghasilkan keturunan dan keturunan itu akan terus menyebar. Ular licik kembali mendesis di sampingnya. Adam masih memiliki akal dan itu akan selalu mengikatnya pada Tuhan. Setan berpikir, bagaimana jika akalnya tertidur? Ular tersenyum. Ada cara. Di surga ini ada sebuah pohon yang buahnya bisa membuat Adam mabuk dan kehilangan kesadaran. Jika dia memakannya, dia akan melupakan akalnya untuk sementara waktu. Setan meminta ular untuk membawa Hawa ke pohon itu. Ular membujuk Hawa dengan kata-kata manis, dan Hawa, yang telah diberi sebagian sifat setan, tertarik untuk mencoba. Dia memetik buah itu dan memakannya.
Kemudian dengan penuh rayuan, dia membujuk Adam untuk ikut makan. Adam ragu, tapi daya tarik Hawa begitu kuat. Akhirnya dia mengambil buah itu dan memakannya. Begitu sari buah itu mengalir dalam tubuhnya, kesadarannya berubah. Akalnya tertidur dan nafsunya bangkit. Mereka berdua jatuh dalam kemabukan dan dalam keadaan itu mereka bersatu. Untuk pertama kalinya, manusia melakukan sesuatu di luar kesadaran akalnya. Namun suara gemuruh tiba-tiba mengguncang surga. Cahaya yang luar biasa muncul membuat setan dan si ular licik berlari ketakutan. Adam dan Hawa tersadar dari mabuknya, tapi semuanya sudah terlambat. Allah berseru kepada mereka dengan suara yang menggetarkan, "Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon ini?" Adam dan Hawa gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka telah jatuh dalam perangkap setan. Mereka bersujud, memohon ampun, tapi hukuman telah ditetapkan. Mereka diusir dari surga, dilemparkan ke bumi. Hawa jatuh di tempat yang berbeda dari Adam. Mereka terpisah dalam kesedihan, menangis dan merindukan surga yang telah hilang. Namun kehidupan telah dimulai. Dari pertemuan mereka kembali di bumi, manusia berkembang biak. Keturunan mereka menyebar dan dengan itu baik dan buruk bercampur. Kabil lahir kemudian membunuh Habil. Dan ini adalah dosa pertama. Keburukan mulai dikenal di muka bumi. Bentuk-bentuk yang bagus bercampur dengan yang hina, seperti bercampurnya yang utama dengan yang rendah. Salinan yang asli bercampur dengan yang tiruan. Tak mungkin lagi memisahkan turunan Adam dari turunan Hawa, memisahkan kesempurnaan dari kekurangan atau cahaya dari api. Sudah terlalu sulit memilah percik kebenaran dari tipu muslihat setan. Dalam setiap diri anak Adam terkandung semua unsur kebaikan, keburukan, keindahan, kejelekan, kehinaan, keluhuran, ketakberartian, keagungan, keadilan, kezaliman, akal, kecerobohan, kelemahan, dan kepongahan. Dan dunia pun ada.